Lanjut ke masalah induk peradaban berasal dari Nusantara. Jadi kalau ada bangsa-bangsa lain yang suka dengan Nusantara, itu diduga keras bahwa mereka itu pewaris dari budaya induk. Jadi bukan mereka lebih rendah dari kita, mereka bagian dari kita. Kesejatian Nusantara itu ada pada mereka. Kalau bicara soal istilah dari suatu bangsa, dia biasanya merefer pada dua hal. Satu kata itu merefer pada dua hal, yaitu bangsa itu sendiri dan bahasa yang digunakan oleh bangsa itu sendiri. English itu orang Inggris dan bahasa Inggris. Arabic itu orang Arab dan orang-orang yang berbahasa Arab. Indonesian, orang Indonesia dan orang yang berbahasa Indonesia. Nah, kalau disebut lisanan Arabian, itu dimaknai sebagai suatu bahasa yang dipengaruhi, yang diwarnai, yang disifati, atau bahkan dibentuk oleh sesuatu yang bersifat kearaban. Jadi bahasa itu sendiri bahasa Arab kan, lisan itu yang dimaksud lisan itu bahasa Arab, tapi bahasa Arab ini diwarnai oleh sesuatu yang kearab-araban. Agak sulit ya ini kalimatnya. Jadi begini kan, di sana itu kalau ada orang pendatang itu karena apa? Karena fisiknya berbeda. Ibrahim itu pendatang, disebut berasal dari Irak, tapi fisiknya kan orang Irak itu ya orang sana juga, orang Saudi, orang Irak, orang Yordan, ya fisiknya ya seperti itu, bukan seperti Nabi Ibrahim. Harusnya kan Nabi Ibrahim itu pendatang karena fisiknya berbeda. Disebut Ibrahim itu berdasarkan akar kata itu menyeberang, maknanya menyeberang. Begitupun dengan Arab. Arab itu Arab ya, itu juga menyeberang. Walaupun istilah Arab itu sendiri nggak dikenal ini akar katanya apa, berasal dari mana, asal usul kata Arab itu dari apa, nggak dikenal gitu. Ya, sekali lagi, Ibrahim dan juga klannya Adnan, klan Rasulullah itu berasal dari suatu kawasan di seberang. Seberang apa? Seberang laut. Nggak ada kata seberang itu untuk seberang sungai, seberang perbatasan. Ya mungkin bisa disebut seberang ya, tapi konteks yang paling masuk akal ya seberang lautan. Apalagi mereka kan disebut orang asing. Orang asing itu karena penampilan fisik. Nah, kalau disebut berasal dari Nusantara, bahwa bahasa Nusantara itu pembentuk bahasa Arab, timbul pertanyaan, kok bahasa Arab itu beda sama bahasa di Nusantara? Di situ ada sistem akar kata, di Nusantara nggak ada. Nggak seperti bahasa Arab. Paling bukit, ungkit, ya kit gitu kan. Tapi beda itu metodenya dengan bahasa Arab. Nah, jadi di sini
Ya, sekali lagi dia mirip bahasa gaul. Bahasa gaul itu kan dimulai dari sekelompok orang yang satu pergaulan yang sama-sama asik pakai bahasa sendiri yang basicnya adalah bahasa Indonesia. Mahal jadi Maharani, kita aku jadi Akika. Tapi bahasa gaul kayaknya udah punah ya, nggak digunain lagi ya. Nah seperti itu. Jadi induk dari bahasa Arab itu, pembentuk bahasa Arab, bahan baku bahasa Arab itu tidak dikenali lagi karena emang nggak ditemui di mana-mana bahasa yang membentuk bahasa Arab. Bahasa Aramaik gitu ya. Ya pokoknya itu induk peradaban dari Nusantara, dan Ibrahim itu menyeberang. Arab sendiri satu pengertiannya adalah menyeberang. Nah, Nusantara. Nah, kita coba utak-atik gatuk ya, bahasa yang ada di Indonesia. Jadi utak-atik gatuk ini konteksnya adalah hipotesis. Hipotesis atau utak-atik gatuk ini bukan berasal dari ruang hampa, dia ada, berasal dari suatu realitas. Mari kita ambil contoh. Arab itu secara bunyi kan lebih ke bahasa Jawa Arab ya. Arab itu keinginan. Jadi simbol dari seseorang atau suatu kaum yang menginginkan sesuatu yang baik, yang benar, yang tertata gitu ya. Kalau dalam konteks bahasa ya, bahasa yang bisa menjernihkan pengertian bahwa sesuatu itu dijelaskan dengan sejelas-jelasnya tanpa ada kekaburan. Lugas, tegas, bahwa pengertiannya begini bukan begitu. Tegas, definitif. Tidak abu-abu, tidak mencong, tidak kabur. Itu yang disebut Arab dalam konteks bahasa, ya bahasa yang jelas. Arab itu kan ya bukan hanya dalam konteks bahasa, konteks budaya juga bisa, konteks sosial, politik, segala macam. Bahwa kita ingin sesuatu karena sesuatu itu ideal, sesuatu itu baik. Jadi kearaban itu bukan sebatas bahasa yang baik dan jelas, tapi lebih dari itu. Bagaimana suatu peradaban itu bisa cemerlang, bisa menghasilkan kebaikan, kedamaian, ma'ruf, barokah, toto tentrem, kertora, harjot, baldatun thayyibatun, warabbun ghafur. Itulah benang merah dari Arab, keinginan hakiki seorang manusia. Arab. Terus di bahasa Jawa juga ada urup. Urup itu menyala, menyala itu terang, terang itu ya memberi kejelasan. Memberi kejelasan dalam konteks bahasa, ya bahasa Arab itu memberi kejelasan yang bersifat rinci, definitif, tegas. Tapi kejelasan itu juga konteksnya selain bahasa juga terang ya, keterang, sesuatu yang terang, yang cemerlang, yang kalau di sini suka disebut mercusuar, menerangi, memberi pencerahan, memberi kebaikan gitu. Urup. Kalau RB ya dalam konteks Indonesia ya, ro dan mbak dalam konteks Indonesia, raba. Raba pun juga sejalan gitu. Sesuatu yang tidak di dekat kita upayakan mendekat ke arahnya sehingga kita bisa menyentuh. Itu simbol dari
hal yang di Arab yang kita inginkan tercapai. Cita-cita kita tercapai dalam simbol raba. Kita bisa meraba. Yang tidak tersentuh bisa jadi tersentuh, itulah benang merah dari raba. Nah, kalau budaya pembalikan kata itu di Arab ya ada, di Indonesia juga ada ya, di Jawa Timur, kalau di Jakarta itu anak SMU 70 ya. 2 dibilang aud, 3 dibilang agit. Itu dibalik ya. Kalau ro ba dibalik ba ro. BR ya. BR itu sebutlah baru. Baru itu ya kebaruan. Indonesia itu simbol kebaruan, betul nggak? Kalau di masa lalu itu seabad lalu Soekarno memperbaharui dunia, bil khusus di Asia Afrika yang tadinya tidak merdeka diperjuangkan sampai merdeka, timbullah zaman baru. Begitu juga dengan filsafat-filsafat yang ada di Indonesia, baik yang berasal dari agama maupun budaya setempat, itu diperkenalkan oleh Soekarno sehingga ada kebaruan di situ. Membawa perdamaian, kerukunan, keakuran dunia, itu juga misi Soekarno, di samping memerdekakan bangsa-bangsa. Kalau orang Indonesia keluar sekarang ini ya, dulu juga kayaknya, itu orang setempat akan merasakan hal baru. Contohnya senyum, itu bukan haram gitu. Senyum itu simbol persahabatan, hati yang damai, senang, gembira. Kalau senyum diartikan sebagai ada maunya, ada udang di balik batu, ya itu bisa aja cewek-cewek sana langsung gitu, belum apa-apa senyum gitu kan. Jadi senyum itu dipandang negatif. Orang mau berbuat jahat itu metodenya senyum dulu di sono. Kalau di sini kan normal, itu hal-hal yang biasa. Nah, mereka memperoleh kebaruan kalau ketemu orang Indonesia. Begitu juga dengan sifat happy, sifat ya seru-seruan gitu, itu mereka dapat hal yang baru. Orang luar itu seringkali kan bilang kalau udah yang pernah ke Indonesia jadi berubah. Saya dapat pelajaran dari Indonesia sehingga saya berubah. Nah, bahkan ketika balik ke negaranya, mereka kadang lupa bahwa mereka itu udah lagi nggak di Indonesia. Mereka itu sudah di negaranya masing-masing, gampang tersenyum, gampang tertawa, terus baru sadar, oh nggak boleh gampang senyum di sini, lain nih aturan mainnya gitu kan. Udah berubah lagi tuh mereka di sana, berubah karena terpaksa. Padahal mereka sudah jadi Indonesia tapi terpaksa harus kurangin senyum gitu kan. Nah, Indonesia ini bikin kebaruan kalau ada di luarnya. Ya banyak contoh-contoh lain ya. Baru. Terus apalagi yang B dengan R? Harap itu juga ya sama ya. Ada R, B. Harap. Orang Ibrani, orang Yahudi itu kalau memanggil rebainya haraf. Dan R dengan F itu ya, atau R dengan V itu mengacu pada Arab.
juga ya. Orang Araf. Haraf itu yang dinisbatkan kepada Rebai karena apa? Karena Rebai itu mempunyai kedudukan mulia, tinggi, artinya Raf itu tinggi, terhormat, tinggi, mulia. H itu definite article. Raf itu tinggi. The tinggi ya. Al tinggi. Nah, jadi kalau harap itu ya mengharapkan atau bertujuan kepada hal-hal yang diinginkan yang nampaknya sekarang masih tinggi, belum terjangkau. Jadi simbol dari keinginan yang luhur. Harap. You have a hope ya. Maksudnya sesuatu yang diharapkan yang masih tinggi, yang harus diperjuangkan gitu ya. Harap. Apa lagi? Kalau dalam bahasa Jawa ada bar. Ya bukan bar tempat minum. Bar. Bar itu setelah ya. Jadi pasca. Jadi kalau pasca itu, kalau sarjana kan ada sarjana, ada yang pasca sarjana ya, itu beyond dari sarjana biasa itu. S3 bukan S1 ya, S3 itu udah beyond ya. Beyond itu melebihi yang lain ya. Ini konteksnya bukan karena kita punya kelebihan dari bangsa lain, tapi kita menganut suatu cengkok berpikir, cengkok bersikap. Sehingga dengan demikian kita bisa beyond bangsa lain. Dan bangsa lain yang mengamalkan cengkok berpikir dan cengkok bertindak yang bagus, itu juga bisa beyond di negaranya masing-masing. Bahkan ketika di sini, mereka bisa beyond terhadap bangsa kita. Contoh. Itu di video ada cewek apa? Jerman. Mereka melihat ayam kok diwarnain ini. Mereka sedih gitu ya. Ini kasihan ayamnya diwarna-warnain seenak jadi. Nah, dalam hal ini orang Jerman itu beyond kita, melebihi kita. Karena dia punya sisi kebinatangan yang tinggi. Kalau kita kan cuma hewan gitu kan. Jadi beyond itu atau bar itu bukan masalah bangsa, bukan masalah etnis, tapi masalah bersikap, cengkok bersikap, berpikir. Kalau dia dijadikan pegangan maka jadi beyond. Nabi Muhammad beyond terhadap kaum-kaum di sekitarnya yang suka ribut, perang. Bisa menonjol, bisa melebihi orang-orang Arab setempat karena membawa cengkok berpikir dan bersikap yang mempersatukan, mengayomi. Sehingga yang ribut-ribut itu bisa didamaikan tanpa ada satupun yang merasa dihinakan. Semua tepuk tangan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kendati belum menjadi rasul aja udah ada tanda-tanda keunggulan. Itu masalah sikap, masalah berpikir itu. Badan Nabi Muhammad sendiri badan manusia. Bukan badan dewa, badan manusia. Dan setelah bar, apalagi utaati gatu ini ya bisa ditambahkan ya bagi yang nemu gitu kan. Tapi intinya pembentuk bahasa Arab itu ya bahasa Indonesia. Karena apa? Karena foundernya itu dari Indonesia yang punya cengkok Indonesia, sehingga bahasa apapun itu akan menemukan kefasihannya pada
mereka yang punya keturunan founder bahasa tersebut, termasuk bahasa Arab. Kalau kaum Ismail itu fasih, kaum Adnan itu fasih, berarti mereka membawa cengkok genetika bahasa Arab. Dan dipastikan orang-orang yang disebut dunia Arab itu mayoritas tidak fasih. Ya wajar, sebagaimana mayoritas orang Indonesia dari berbagai suku tidak fasih berbahasa Indonesia. Wajar karena mereka cengkoknya berasal dari orang tua yang berbahasa setempat. Jadi kalau kaum Adnan datang sebagai orang asing kemudian bisa berbahasa Arab dengan lebih canggih, berarti kaum Adnan ini pewaris sejati atau berasal dari founder bahasa Arab, keturunan dari founder bahasa Arab, karena bisa lebih fasih dari penduduk setempat yang ditafsirkan sebagai orang Arab. Tapi mereka itu sebenarnya dalam konteks berbahasa, penduduk setempat itu orang ajam. Karena apa? Karena tidak bisa fasih dalam berbahasa Arab disebabkan oleh hardware-nya, cengkoknya itu cengkok setempat. Kalau yang di Mesir cengkok Koptik, kalau yang di Syam itu cengkok Assyria, Funisia, Aramaik. Jadi pewaris bahasa Arab itu adalah dunia Arab, tapi founder bahasa Arab ya orang Nusantara. Kalau orang Nusantara ini kemudian menciptakan suatu bahasa yang berbeda dari bahasa aslinya, ya wajar aja karena itu udah di-processing sedemikian rupa seolah-olah itu bukan berasal dari bahasa Nusantara. Tapi ya sebagaimana dalam kasus bahasa gaul, siapa yang mengira kalau maharani adalah istilah yang mengacu pada kata mahal? Akikah berasal dari kata aku, siapa yang mengira? Tapi yang pasti bahasa Indonesia adalah bahan baku dari bahasa gaul, sebagaimana bahasa yang ada di Nusantara itu, baik Jawa atau Sumatera atau Sunda atau apapun itu ya, itu menjadi bahan baku dari bahasa Arab. Bahasa Arab ka itu kan artinya kamu ya. Dihipotesiskan itu sebenarnya kamu yang dipotong. Jadi kamu jadi ka doang. Kalau di bahasa Arab yang bahasa Inggris ya, bahasa Inggris I itu bahasa Betawi yang dipotong jadi aye jadi I. Saya sama-sama artinya kan, kalau bahasa Betawi saya itu adalah aye. Terus karena aye dipotong jadi I. Jadi bahasa Inggris maupun bahasa Arab itu foundernya bahasa Indonesia. Bahasa manapun di dunia itu wajib mengacu kepada induk bahasa, induk peradaban, yaitu bumi Nusantara. Jadi leluhur-leluhur dari bangsa-bangsa di dunia awalnya berasal dari benua Atlantis, yaitu Nusantara, sebelum dipisah-pisah oleh laut. Banjir besar itu bikin suatu benua menjadi kepulauan. Dan memang orang Inggris menyebut dirinya English,
sesuatu yang mirip-mirip English, angel, ya. Angel itu bahasa Jawa itu. Jadi kalau orang Jawa datang ke Inggris, itu mereka ngucapin kata angel ya. Kita ini orang angel, ini orang susah ini. Mau dapat apa-apa susah. Duit kagak gablek ya, angel ya. Terus ditafsirkan, nah ini nih orang angel nih, kelompok angel nih, pendatang ini. Orang sana kemudian berbahasa orang angel yang menciptakan bahasa tersendiri gitu kan. Mungkin itu setelah periode Arab atau gimana. Anglo ya, A dan Eng dan L gitu kan, angel. Jadi sebuah hipotesis bahwa cengkok asli itu cengkok dari Nusantara. Bahkan katanya ya, itu bangsa-bangsa yang berbahasa Inggris, di mana orang Inggris sendiri menyebut dirinya ke-Inggris-Inggrisan, yaitu English itu ke-Inggris-Inggrisan. Arabian itu ke Arab-Araban. Jewish ke Jewish-Jewishan. Jadi mereka tidak menyebut dirinya asli Arab, asli Inggris, asli Yahudi. Ini juga menimbulkan pertanyaan, maka yang asli kemenong gitu kan. Ya kasusnya seperti itulah. Foundernya itu tidak dikenal, tapi ada. Sehingga yang hasil karya dari founder itu mendunia, tapi foundernya sendiri tidak dikenal siapa. Tapi pakai logika yang tadi ya dari Nusantara. Ya lucu kan? Arab disebut Arabian, yang bersifat Arab, ke Arab-Araban. English, ya orang Inggris sana tuh, bule, menyebut yang ke Inggris-Inggrisan, ke Inggris-Inggrisan. Inggris asli di mana? Orang Jewish itu menyebut Jewish, kejujuan. Nah, Jew sendiri di mana gitu kan? Nah, ya analisanya kembali ke induk peradaban. Maka orang luar yang baik ke kita itu hampir dipastikan ya emang keturunan orang Indonesia, bisa baik sama Indonesia, bahkan sepertinya lebih cinta ke Indonesia ketimbang bangsanya sendiri. Dan mereka itu lebih Indonesia pun bisa. Mereka lebih mulia dari kita bisa aja kalau mereka menggunakan cengkok berpikir dan bersikap yang lebih mulia. Begitu. Sebaliknya orang Indonesia kalau pekok ya pekok aja gitu ya. Lebih pekok dari orang yang dianggap paling pekok di luar, ya why not? Banyak yang ngomong begitu tuh. Tapi udah kita nggak usah bicara yang jelek-jelek. Terlalu banyak. Cukup segitu aja. Tapi yang pasti nggak ada itu satu bangsa melebihi bangsa lain, kecuali ketika mereka meneruskan genetika para nabi dengan baik dan benar. Jalurnya jalur Adam alaihi salam. Try this at home.